Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat. Ketemu lagi dengan saya untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini untuk kelas 11 kita sudah memasuki materi pada bab 2 di bagian yang pertama. Silakan kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe channelnya. Kita mulai, yaitu sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Dan kita akan lihat dulu apa itu makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi dalam bahasa Inggris yaitu demokrasi. Ya, tapi ingat, bukan demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, ya, bapak demokrasi, mantan presiden Amerika, mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tentu tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencangkup seperangkat praktek yang berbentuk melalui sejarah yang panjang dan sering berliku-liku. Jadi pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Jadi dengan adanya demokrasi, maka ada pelembagaan untuk apa? Yang tadinya kebebasan bebas, dengan adanya demokrasi kebebasannya bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas yang bertanggung jawab. Sekarang kita lihat klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Nah, keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Apa saja bentuknya itu? Kita akan lihat klasifikasi demokrasi. Jika dilihat berdasarkan titik beratnya, ideologinya, dan penyaluran kehendak rakyat. Sekarang yang pertama, berdasarkan titik beratnya, titik berat perhatiannya ada 3, formal, material, dan gabungan. Kalau berdasarkan ideologinya, kita lihat ada 2, konstitusional dan rakyat. Kalau berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ada 2, langsung dan tidak langsung. Kita lihat yang pertama yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya ada 3. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Apa itu demokrasi formal? Yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi dalam demokrasi formal ini politiknya bagus, tapi tidak disertai untuk apa? Menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Ya, kesenjangan sosial itu tidak dihilangkan. Nah, jadi demokrasinya bagus tapi ekonominya tidak begitu bagus. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua yaitu demokrasi material. Kalau ini adalah kebalikannya dari demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Jadi kesenjangan sosialnya dihilangkan. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Jadi mereka lebih condong untuk apa? Di bidang ekonomi, tapi politiknya tidak diindahkan. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis.
Yang terakhir yaitu demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Ya, jadi dia ngambil yang baik dari formal dan ngambil yang baik dari material, yang jelek-jeleknya dibuang. Bentuk demokrasi ini biasanya dipakai oleh negara-negara non-blok. Sekarang yang kedua, yaitu berdasarkan ideologinya. Kalau kita lihat di buku paketmu, itu ada dua. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional, yang kedua demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional biasa disebut juga dengan demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi. Jadi di sini rakyat punya kebebasan karena liberal. Ya. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, jadi tidak ada kasta atau kelas-kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya pada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Jadi nanti rakyat tidak punya sesuatu yang sifatnya pribadi, tidak punya tanah pribadi dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut, jika diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Yang ketiga yaitu menurut cara penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat ada dua. Yang pertama yaitu demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Jadi rakyat dimintai pendapatnya. Ya, rakyat ikut turun serta dalam membuat undang-undang. Kalau demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, penerapan demokrasi ini biasanya digunakan negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya luas, permasalahan yang dihadapi juga semakin banyak. Nah, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Itu tiga macam klasifikasi tadi demokrasi nih ya. Sekarang kita lanjut yang berikutnya yaitu prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi kalau ada masalah harus dilakukan dengan damai dan diselesaikannya melalui lembaga peradilan. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketika ada perubahan sosial ya tidak boleh dilakukan secara paksa. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Ada pemilu lah biasanya. Pergantiannya tidak melalui kudeta, tapi secara teratur. 5 tahun ya 5 tahun sekali. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Diusahakan tidak ada kekerasan. Yang berikutnya, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menghargai perbedaan. Yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Berikutnya, menurut Alamudi, ya, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokok guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat, rakyat berkuasa. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Jadi yang berkuasa, presiden, itu harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas, yang banyak yang berkuasa. Yang keempat, hak-hak minoritas, artinya apa? Ya, walaupun jumlahnya sedikit tetap harus diakui. Yang kelima, jaminan HAM, hak asasi manusia harus dijaga, dilindungi. Yang keenam, pemilu yang bebas dan jujur. 7. Equality before the law atau persamaan di depan hukum. Yang 8. Proses hukum yang wajar. Jadi kalau ada terkait dengan pengadilan dan lain sebagainya ya harus ada hukumnya wajar. Ya, tidak boleh melanggar hukum. Yang ke-9, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Artinya apa? Pemerintah ketika berkuasa ya harus dibatasi oleh konstitusi. Yang 10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Ya, keanekaragaman sosial, ekonomi, dan politik. Yang 11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ini harus ada juga. Itu
materi kita hari ini. Dan untuk terakhir, silakan dikerjakan tugasnya, yaitu coba, tadi kan kalian sudah mendengarkan tentang klasifikasi demokrasi. Coba Indonesia masuk yang mana? Coba kamu jelaskan, kalau berdasarkan titik beratnya Indonesia masuk yang mana, berdasarkan ideologinya Indonesia masuk yang mana, lalu berdasarkan penyaluran kehendak rakyat Indonesia masuk yang mana. Jelaskan dengan alasan. Baik, silakan dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Banyak salahnya saya mohon maaf. Semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.